Kemudian hadis yang berikutnya. Neraka dan surga di sini bertengkar. Masing-masing bangga. Apa kata neraka? Wahai surga, aku nih hebat. Nanti penghuniku presiden, raja, Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang-orang dunia yang waktu hidupnya dia udah menjadi raja, menjadi presiden, menjadi pemimpin, menjadi pejabat, merasa hebat. Karena dosanya lalu dimasukkan ke neraka. Hebat aku, itu orang-orang gede semua waktu di dunia. Orang-orang hebat. Kata siapa? Neraka. Neraka jahanam berbangga, saudara, dihuni oleh para pejabat-pejabat, raja-raja, presiden-presiden yang di dunianya nggak takut mati dengan berani zolim kepada rakyatnya dan sebagainya. Seluruh dunia tuh bangga itu, apa namanya, neraka. Lalu apa kata surga? Ya, memang begitulah barangkali. Aku memang ya penghuniku adalah orang-orang miskin, orang-orang biasa, ya orang-orang dhaif yang terzolimi waktu hidup di dunia, yang mereka tidak mampu bisa melawan orang-orang yang zalim. Itulah tempatnya nanti di surga. Tetapi juga para nabi, ya para pemimpin yang soleh juga ada di tempatku. Akhirnya Allah berkata kepada neraka dan kepada surga, wahai surga, engkau adalah tempat rahmatku, dan wahai neraka, engkau adalah tempat azabku. Nah ini saudara, jadi nggak usah dipertengkarkan, kau terima aja, nanti engkau akan kuisi dengan orang-orang yang sesuai dengan penghunimu. Lalu saudara, nanti pada akhirnya semua orang surga sudah terisi penuh, neraka juga terisi. Apa kata neraka? Ya Allah, aku masih kosong ini, belum ada muatannya, belum penuh. Malaikatku masih banyak yang penjaga-penjaga, yang masih banyak yang nganggur. Penuhi terus ya Allah, penuhi. Dipenuhi nama Allah terus. Dimasukin lagi, bercampur semua. Ya, antara bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bangsa Belanda, Australia, Inggris, semua dikumpulkan di dalam satu neraka tersebut. Bercampurlah semua di azab. Na'udzubillah min. Ini saudara keterangan Nabi begitu. Keterangan Nabi seperti itu menggambarkan bagaimana nanti pada akhirnya finish manusia dalam kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat. Karena ini sudah disampaikan kepada Nabi, kepada kita, dari Allah, dari Malaikat Jibril, mari sama-sama untuk kita takut melakukan apa-apa yang membuat kita masuk neraka. Dan berbuatlah semangat agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Pak. Ya. Hadis yang ke-2434. La tazalu jahannam taqulu hal min mazid hatta yad'a fiha rabbul izzati tabaraka wa ta'ala qadamahu wa naqulu qad wa izzataka wa yuzwa ba'duha ila ba'din. Neraka jahanam senantiasa meminta tambahan penghuni, katanya masih adakah tambahannya, hingga akhirnya Allah Rabbul Izzati Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan orang-orang yang harus disiksa sampai ia berkata cukup demi keperkasaanmu, lalu mereka dicampur aduk satu persatu dengan yang lainnya. Jadi neraka minta. Mudah-mudahan kita nggak termasuk minta. Nah, kalau kita mintanya lain, kita minta dihindari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan. Makanya kita minta Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami, pelihara kami dari siksa api. Saudara-saudara, al jannatu darajatun wan naru darokat. Surga itu derajat, artinya surga itu naik ke atas. Yang pertama di bawah, yang kedua di atas sampai di atas sekali. Darajat. Tapi kalau neraka darokat. Darokat itu artinya ke bawah turunnya. Ya. Yang paling atas ringanan, paling bawah, yang kedua agak
panasan lagi, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh. Namanya darokat. Kalau darajat ke atas, kalau darokat ke bawah. Kalau kita bangun hotel, bangun rumah, ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, kalau yang ke bawah apa namanya? Ini gedung bertingkat. Kalau yang ke bawah apa namanya? Basement, Guru. Basement. Kalau basement tempat apa? Tempat parkir. Iya. Parkir mobil. Itu di dunia udah ada buktinya. Jadi darajat ke atas, darokat ke bawah. Ya kalau tempat mobil panas, Wan, mana ada ya, walaupun kalau di dunia masih pakai exhaust ya, agar tidak panas. Ya, tapi yang jelas aslinya kalau nggak pakai exhaust, apa namanya, basement pasti Laptop panas, Guru. Panas. Tekap, Guru, kalau nggak pakai exhaust laptop. iya gitu. Hujibatin naru bisyahwat wa hujibatin naru bil makarih. Ya, memang neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Jadi kalau ada banyak syahwat, keinginan kita yang enak-enak, ketika keinginan kita yang enak-enak selalu ada di dalam diri kita, tanpa mempedulikan haram dan halal, berarti itu api neraka sedang melambai-lambaikan tangan untuk masuk ke dalamnya. Ingat, saudara. Ketika ada perasaan kita maunya yang enak-enak aja, tanpa mempedulikan makan, maunya yang enak-enak, tanpa mempedulikan haram dan halal, mau senang-senang aja, pergi sana, pergi sini, jalan sana, jalan sini, mau yang senang-senang, tapi di antara kesenangan-kesenangan yang sedang dilakukan tanpa mempedulikan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu berarti neraka sedang ngawe-ngawe dia, melambaikan tangan, sini masuk cepetan. Tetapi ketika kita ada rasa malas, ya, melakukan ibadah, ada rasa kita sembahyang segan malas semua, sebenarnya surga sedang ngawe-ngawe kita. Tapi kena diliputi oleh hawa nafsu, akhirnya malasnya lebih mendominasi diri. Nah, kemarin pada pelajaran kita tentang ma'rifatun nafsi, mengenal diri, kita mesti paham. Jangan-jangan tiap detik, tiap hari, ajakan-ajakan yang dari sebelah kiri hati kita ikuti terus, sementara bisikan yang dari sebelah kanan hati kita biarkan. Berarti kita sedang menuju apa yang dikehendaki Allah pada kali itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi, saudara-saudara sekalian, selalu di hadapan kita ada dua pilihan. Selalu di hadapan kita ada dua jalan. Selalu di hadapan kita ada dua yang mesti kita, satu di antara yang mesti kita lakukan. Ketika ada dua jalan, jalan baik dan jalan buruk, pilih segera, putuskan segera jalan baik, jangan jalan yang buruk dilakukan. Ketika ada yang haram dan yang halal, segera kita ambil keputusan, jangan ragu, tinggalkan yang haram, lakukan yang halal. Ketika ada perintah panggilan sholat, jangan ragu, ya, segera lakukan perintah sholat, ya, bisikan-bisikan untuk menunda sholat kita, tinggalkan. Itu baru orang calon masuk surga. Amin ya robbal. Apa itu neraka? Neraka itu adalah an-naru saudaun muslimah. Jadi ruangannya besar, dalam sekali, ada beberapa tiang yang tinggi-tinggi masuk ke dalam kita. Kalau sana itu langsung lubang yang sangat dalam dan tidak ada penerangannya. Yang ada adalah bara-bara api yang sudah menghitam. Dan yang terdengar adalah jeritan-jeritan manusia yang sedang diazab. Kalau kita bisa bayangkan, saudara, kita mau dimasukkan ke satu tempat, ruangan besar, tidak ada lampunya, yang ada hanya yang kelihatan oleh kita bara-bara api, orang-orang yang sedang menjerit dan sedang dipukuli dan sedang dibakar. Kira-kira menakutkan itu? Menakutkan, menyeramkan, Guru.
nggak usah di neraka. Mati lampu aja gelap udah pada ketakutan, Wan. Nggak usah di apa namanya yang di dalam rumah, padahal di dalam rumah ada tembok, kayak masih takut aja gelap. Di area kuburan aja, Wan, kalau gelap pada takut lewat, Wan, di pemakaman. Nah, kalau jenazah paling berani di dunia ini dia. Masuk ke area kuburan jam berapa juga diberani. Amin ya Rabbal. Nah ini saudara. Jadi bayangannya begitu. Jadi neraka itu adalah satu tempat ruangan yang gelap yang sangat dalam. Ada tiangnya. Fi amadim mumaddadah. Ada tiang-tiang yang tinggi sehingga Allah persilakan tiang itu untuk apa? Untuk diikat manusia. Bahkan kalau nggak diikat dia lari-larian, Wan. Diikat satu persatu ada tiang-tiang ikat tiangnya tinggi. Silakan kalau mau naik ke atas. Wah, nggak bisa, Wan. Naik pohon pinang aja kagak bisa. Naik ke atas susah. Ada olinya. Ada olinya. Ini neraka sangat tinggi sekali. Nggak bisa dia pohon lepas. Pengen lepas dari ini. Naik tiang. Kata Allah, kata malaikat silakan. Kalau kau nggak sanggup, silakan naik. Itu tiang-tiangnya sudah disiapkan. Tapi mereka nggak mampu. Baru dia mau naik sedikit, sudah dihajar lagi oleh malaikat. Naik lagi, dihajar lagi, dan seterusnya. Wal iyadu billahi ta'ala. Wa ani ibni Juraij qaulihi ta'ala laha sab'atu abwabin. Bagi neraka itu ada tempat, ada 7 pintu. Qala jahannama summa lazo summal hutomah summa sa'ir summa saqar summal jahim summal hawiyah. Jadi neraka yang paling bawah namanya hawiyah. Jahannam itu paling atas sebenarnya. Ya. Dari Jahannam, pertama Jahannam dari atas, ini dari atas ke bawah nih ya, bukan dari bawah ke atas nih. Darokat itu dari bawah, dari atas ke bawah. Jahannam, Lazo, Hutomah, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Hawiyah itu tempat Abu Lahab. Abu Lahab, karena dia bertemu dengan Nabi, udah gitu ponakannya lagi pamannya Nabi, ponakannya Abu Jahal. Tapi dia tetap membantah. Dia tahu benar, tapi tetap dia membantah hingga Allah kasih tempat dia di Hawiyah. Neraka yang paling bawah. Jahanam itu paling atas. Itu saja di neraka Jahanam baru pakai sepatu dan sandal saja sudah mendidih di kepala, apalagi yang bawah. Sulit untuk kita bisa bayangkan saudara-saudara bagaimana beratnya, syadidnya siksa api neraka nanti. Oleh karenanya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, diberitahu, dikasih tahu dulu melalui hadis-hadisnya supaya kita siap-siap dan selalu berdoa. Di dalam hadis dikatakan, saudara-saudara sekalian, apabila seorang manusia berdoa untuk masuk surga, 3 kali dia berdoa untuk masuk surga, maka surga melambaikan tangan, silakan masuk kepadaku. Ketika manusia waktu hidup di dunianya meminta dihindari dari api neraka, maka neraka mengatakan, salim, 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 selamatlah kamu dari azab. Nah inilah yang sering kita baca. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. As-salimin, kita terusin terakhir, apa kata neraka? Selamat kamu dari azab yang ada di dalam diriku. Ketika kita mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surga mengatakan silakan masuk, aku siap dimasuki oleh kamu. Kata neraka, silakan selamat, silakan ke sana, jangan kau masuk ke dalam neraka yang sangat pedih. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita doa yang kita baca di saat tasyahud akhir. Ada yang udah hafal, ada yang udah baca, ada yang belum hafal, ada yang belum tahu, ada yang udah tahu tapi nggak pernah baca karena sholatnya buru-buru mulu. Dia hanya pakai dalil fikih aja. Kata fikih kan cukup wa ala ali sayyidina Muhammad, udah assalamualaikum gitu kan. Padahal ada
Setelah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Sampai situ? Ada lagi tambahannya. Ada yang cuma sampai situ. Tapi alangkah baiknya apalin lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjali. Tuhan. Itu kita minta, kita baca. Saudara, usahakan yang belum hafal cari ya data doa itu dibaca supaya apa? Supaya kita selamat dari azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjali. Jadi ada 4 yang kita mohon kepada Allah dilindungi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kenapa? Kita minta azab jahannam yang kita minta dilindungi, yang lain enggak. Karena itu kalau saja itu sudah dilindungi, yang lain juga akan terlindungi. Karena itu yang paling ringan. Kalau yang ringan aja sudah nggak dapat, apalagi yang berat, Tuhan. Gitu, Tuhan. Nah ini, saudara. Jadi kenapa satu di situ? Karena itu yang paling atas. Ya, yang paling atas. Kalau yang atas sudah terhindar, yang bawah nggak bakalan jatuh, ya kan? Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, lafaznya jahannam, bukan hawiyah, bukan sakor, bukan jahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjali wa minal maghrami wal ma'sami. Gitu. Silakan dicari lafaz-lafaz doa. Kalau memang nggak bisa, nanti bisa kita kirim melalui, kalau yang memang butuh belum nemu nyari, nanti kita kirim melalui WA group. Karena ini penting kita baca setiap kita sholat, agar benar-benar kita yakin bahwa Allah sudah jauhkan kita dari azab neraka yang begitu berat, berdasarkan doa-doa yang kita baca sehari 5 kali itu yang wajib, belum lagi kita tambah pada saat sholat-sholat sunnah dengan kita berdoa melalui itu. Sedangkan doa yang kita ucapkan di dalam sholat sesuai dengan anjuran Nabi lebih diijabah dibanding doa-doa yang sebelum kita di dalam sholat. Ya, sudah. Hadis yang ke-2435 qala yudkhilullahu ahlal jannah al-jannata wa yudkhulu ahlal nar an-nar. Summa yaqumu mu'adzinun bainahum wa yaqulu ya ahlal jannah la mauta wa ya ahlan nari la mauta kullun khalidun fima huwa fi. Begitu orang masuk surga semua, yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka, sepi sudah padang mahsyar. Dilipat itu padang mahsyar, tidak ada lagi ya. Yang ada surga dan neraka saja. Lalu ada pengumuman, ada pemberitahuan ya oleh malaikat, wahai penduduk surga, silakan kau menikmati surga. Tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi. Kalau di dunia kan masih ada kematian. Tidak ada kematian. Khalidun fiha, kekal selamanya. Demikian pula malaikat mengumumkan di neraka, wahai para penghuni neraka, tidak ada kematian lagi. Dan terus kau kekal selamanya mendapatkan siksa. Wal-iyadzu billahi ta'ala. Sampai sini dulu. Ya. Ada pertanyaan silakan. Ditutup dulu Pak Surya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak, nanti terlalu lama itunya. Mudah-mudahan kita paham apa yang mesti kita lakukan setelah kita paham. Demikian.